Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita kembali pada kesempatan ini, saya mengajak untuk menyiapkan sedikit waktu bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan pada kesempatan ini kita ambil dari Penginjil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban?" Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, penginjil kemarin, penginjil Markus, yang masih kelanjutan dari atau bagian awal dari bacaan hari ini, persoalan yang ditampilkan adalah ketika orang-orang atau ahli-ahli Taurat dan beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi mempersoalkan para murid Yesus yang tidak mencuci tangannya sebelum makan. Bagi mereka itu melanggar adat istiadat mereka atau melanggar apa yang menjadi kebiasaan. Teman-teman yang terkasih, pada hari ini Tuhan menukik lebih dalam berkaitan dengan konsep ahli-ahli Taurat itu tadi dan eh, orang-orang Farisi. Jadi apa yang dikatakan oleh orang Farisi itu lebih pada aspek luar atau aspek eksternal dari tindakan manusia ya. Jadi ketika manusia melanggar sesuatu karena kepentingan dirinya yang mendesak atau memang karena itu adalah sebuah kebutuhannya, bagi Tuhan hal itu bukan merupakan suatu persoalan yang esensial. Bagi Tuhan, faktor eksternal yang masuk ke dalam diri seseorang itu tidak menajiskannya. Ya, sebab bagi Tuhan hal-hal itu akan masuk ke dalam perut lalu dibuang ke jamban. Artinya mungkin di sini bahwa bagian eksternal itu hanyalah sebuah tampilan luar yang memang tidak menunjukkan suatu persoalan esensi yang melanggar apa yang menjadi perintah Allah. Nah, bagi Tuhan apa yang dikatakan oleh atau persoalan yang disampaikan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu sebenarnya tidak menjadi masalah esensial ya bagi dia. Bagi Tuhan, masalah esensial dari setiap tindakan manusia yang melanggar apa yang menjadi kesepakatan bersama berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah adalah hal yang keluar dari dalam dirinya. Dari dalam diri dalam arti ini adalah dari hatinya. Jadi bagi Tuhan, apa yang keluar dari hati seseorang itulah sebenarnya yang menajiskannya. Secara khusus ya mungkin di sini berkaitan dengan tindakan-tindakan seseorang atau tutur katanya
serta tindakan-tindakannya yang menyinggung dan melukai hati orang lain. Itulah yang bagi Tuhan setidaknya dilihat sebagai sesuatu yang menajiskan seseorang. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, bagi Tuhan bahwa segala sesuatu yang keluar dari dalam diri seseorang itu mempengaruhi pikirannya sehingga timbullah apa yang menjadi rencana-rencana jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan hawa nafsu dan lain-lain ya. Jadi itu semua timbul dari dalam yang tentunya akan menghantar seseorang kepada suatu tindakan yang memang menyimpang dari apa yang menjadi kesepakatan bersama atau apa yang menjadi perintah Allah. Tentu kita memahami bahwa pikiran jahat atau percabulan, pencurian, pembunuhan itu ya sesuatu tindakan yang memang direncanakan dari dalam hati seseorang yang kemudian diungkapkan lewat tindakannya, dan yang dikorbankan di sana adalah sesama manusia atau mereka yang lemah, mereka yang tak berdaya. Ya. Jadi bagi Tuhan hal-hal itulah yang menjadikan seseorang itu najis. Nah, teman-teman yang terkasih, pesan yang disampaikan dari bacaan Injil hari ini sebenarnya bagi kita itu sungguh mendalam ya, berkaitan dengan diri kita masing-masing. Bahwa diri kita itu dalam banyak hal ya, mungkin hati kita tidak suka dengan seseorang, hati kita tidak terlalu tertarik dengan seseorang, hati kita tidak bahagia dengan kesuksesan seseorang, hati kita tidak bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Nah, dari hati itulah, dari gejolak hati itulah mungkin timbul dalam pikiran kita rencana-rencana jahat, misalnya membunuhnya, ataupun juga mau mencabulinya, mencuri barang-barangnya, ataupun ya melakukan keserakahan, kelicikan, ya, serta menimbulkan iri hati, kehujatan, kebebalan, ya. Semuanya itu muncul dari hati kita. Dan tindakan nyatanya tentu akan mengorbankan orang yang kita benci itu ya, atau orang yang kita tidak sukai itu. Ya tentu disinilah letak persoalan bagi Yesus ya, persoalan esensial dari hal-hal atau tindakan manusia yang menyimpang dari adat istiadat dalam tanda kutip yang didasari pada kehendak Allah atau perintah Allah. Itu. Dengan demikian teman-teman yang terkasih, sahabat-sahabatku, Injil hari ini mengajak kita untuk senantiasa merefleksikan diri ya, kembali ke dalam diri kita masing-masing bahwa refleksi itu penting agar kita bisa menempatkan diri pada posisi kita atau menempatkan diri pada apa yang menjadi perintah Tuhan atau kehendak Tuhan, di mana di sini kita berada pada posisi yang benar, yang baik ya, sehingga kemudian ya kita tampil sebagai orang-orang yang memang sungguh-sungguh mentaati perintah baik yang ada di dunia ini maupun perintah Allah. Singkat kata teman-teman yang terkasih, perintah Tuhan hari ini atau kehendak Tuhan pada hari ini ya, mentaati adat istiadat itu ya tidak lebih pada bagian luarnya atau aspek luarnya ya, tetapi mentaatinya dari dalam. Atau kita mentaatinya karena ada sebuah kesadaran emosional kita bahwa apa yang saya lakukan ini memang sungguh berarti untuk hidup saya. Apa yang saya lakukan ini sungguh memberikan suatu sumbangsi positif untuk hidup saya. Dan yang paling penting dalam refleksi hidup kita menemukan apa yang menjadi kehendak Allah. Sehingga hidup kita itu senantiasa mentaati apa yang diperintah oleh Allah. Dan tentunya salah satu kita mentaati perintah Allah ya, menjalankan apa yang menjadi kebijakan di dalam kehidupan bersama kita, yang memang mengatur kehidupan kita agar tidak terjebak ke dalam berbagai bentuk tindakan kejahatan yang disebutkan oleh Tuhan tadi. Nah, di sini pun pentingnya itu adalah merefleksikan diri itu penting agar kita tidak bertindak seolah-olah kita bertindak seperti itu, tetapi hati kita berkata lain. Kita mempunyai rencana lain, yaitu rencana yang jahat untuk menghancurkan orang lain. Refleksi diri itu akan mengungkapkan diri kita yang sesungguhnya,
bahwa diri kita itu adalah bermakna bagi Tuhan dan juga bermakna bagi sesama melalui tindakan-tindakan baik kita. Teman-teman yang terkasih, semoga bacaan hari ini meneguhkan kita untuk senantiasa bertindak yang lahir dari hati, ya, dari hati yang sesuai dengan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi kehendak Allah, sehingga hidup kita pun akan bahagia, akan bersuka cita di dalam Tuhan, dan akan memberikan makna bagi yang lain. Semoga